Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta mengadakan workshop penerapan metode pengembangan mutu pendidikan sekolah menengah atas berdasarkan subjek spesifik pedagogik wilayah kabupaten kota, Surakarta, Sukoharjo, dan Wonogiri. Acara tersebut berlangsung pada tanggal 29 sampai 30 November 2012 di Hotel Pos Inn Solo. Acara tersebut bertujuan mengembangkan indikator keberhasilan pembelajaran dari suatu kompetensi dasar, serta pengembangan materi ajar, pemilihan metode pembelajaran, dan penjabaran metode tersebut menjadi prosedur pembelajaran yang konkret, serta pengembangan alat evaluasi yang dapat mengukur ketercapaian indikator pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Ajif selaku pimpinan kegiatan ini dan juga Menteri Kasatgas UNS, kemudian Bapak Suharyanto MPD di Dispora Surakarta yang juga berhadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini. Kita ada kegiatan yang sangat menarik yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Jadi harapan masyarakat, harapan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan ini tidak henti-hentinya senantiasa digalakkan. Ya tentu salah satunya adalah bagaimana respon kita, merespon kebijakan itu secara positif. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah beralamin siang ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dari Allah SWT atas nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita dapat melaksanakan tugas dalam rangka workshop SSP untuk kaitannya dengan lesson study yang akan kita terapkan pada tanggal 10 sampai 12 Desember yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari FKIP UNS sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan juga partisipasi aktif dari Bapak Ibu guru. Workshop plan. Jadi kalau kita melihat kerja ini kesannya adalah sangat kuat. Kenapa? Karena dari guru-guru sendiri memberikan tanggapan yang positif. Karena di samping mereka sudah melaksanakan pembelajaran secara real di kelas, tetapi dalam pelaksanaannya untuk mengembangkan semacam inovasi-inovasi dalam pembelajaran kimia itu belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Karena itu kegiatan ini adalah menyokong atau mendukung pada efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran kimia di kelas. Kenapa? Karena pembelajaran kimia di kelas itu mengandung 3 kesulitan besar, yaitu materinya banyak yang kompleks, materinya banyak yang abstrak, kemudian materinya mengandung juga konsep-konsep yang bersifat matematis. Jadi dengan kegiatan ini sekaligus UNS memberikan semacam kegiatan atau hal yang positif dalam bentuk pengabdian masyarakat, terutama pada guru-guru SMA. Harapan ke depan mengenai workshop ini? Ya, ini adalah tahapan atau tahun kedua dari rangkaian skema pengembangan PPMP. Ya, jadi yang tahun pertama itu adalah kita jaring suatu masalah-masalah yang muncul di sekolah terkait dengan keberhasilan atau ketercapaian SKKD. Nah, ini adalah setelah ketemu terpetakan, maka bagaimana solusinya di dalam pengembangan pembelajaran di kelas. Jadi dari sisi sustainability kegiatan mestinya ini terus berlanjut, karena nanti harapannya adalah diterapkan di sekolah-sekolah dan tidak hanya pada guru-guru yang mengikuti kegiatan ini, tapi pada guru-guru seluruhnya yang ada di wilayah yang kita menjadi target atau tujuan. Kesannya saya sangat senang menerima atau dipanggil adanya mengikuti workshop ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan mengajar dan mengetahui informasi tentang kemajuan prestasi anak didik kami, khususnya SMA 8 Surakarta, di mana dalam workshop ini saya akan memacu lagi untuk mempersiapkan guru-guru lebih
dalam pembelajaran lebih efektif lagi dalam memberikan metode-metode atau cara-cara pembelajaran itu. Kesan-kesan saya mendapatkan pengalaman yang baru, terutama untuk lesson study, di mana saya belum pernah melakukan itu, sehingga nanti ketika saya nanti mengikuti lesson study, saya akan menambah wawasan saya. Saya rasa ini suatu kegiatan yang patut kita tindak lanjut terus-menerus ya, karena memang sekarang ini kan guru dituntut untuk bisa jadi profesional betul. Dengan banyaknya kasus-kasus yang dimana guru itu mengalami penurunan profesionalisme, ini perlu sekali digerakkan seperti ini. Kerjasama antara universitas dengan guru-guru. Box ini membuat saya semakin bersemangat untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengajar dengan baik. Saya senang sekali mengikuti workshop ini karena sungguh berguna, ada banyak hal baru yang saya dapat dan saya bisa memberikan ilmu kepada teman-teman yang lain juga. Wah, sungguh luar biasa. Ini memberikan banyak manfaat. Jadi saat menerima materi pembelajaran yaitu lesson study, membuka wawasan pemikiran kita bahwasannya pembelajaran lesson study itu open class. Siapa saja boleh melihat, siapa saja boleh datang untuk melihat proses pembelajaran itu. Sehingga itu akan maju, meningkatkan kinerja guru akan lebih baik lagi. Yang pertama untuk kesannya luar biasa, dan memang kita dituntut selaku guru profesional, apalagi guru yang pasca sertifikasi, ke depan masyarakat akan menuntut quality assurance dari hasil kerja kita. Maka program seperti ini mestinya selayaknya untuk diteruskan dan sekaligus juga diaplikasikan dalam praktek nyata di lapangan, sehingga cibiran dari orang yang di luar kita pendidikan itu lama-lama akan terkikis, dan ke depan imajinasi kita terhadap pendidikan pelan-pelan akan semakin baik. Terus kesan saya sekali lagi, ini kegiatan seperti ini patut atau selayaknya untuk diteruskan dan program-programnya semakin istilahnya ditingkatkan. Terima kasih. Oke, workshop ini menurut saya ini merupakan upaya peningkatan profesionalisme untuk guru, di mana dalam workshop ini kita dilatih untuk membuat desain pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, yang pada akhirnya bisa memacu prestasi siswa dengan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Saya merasa terbantui karena langsung pada permasalahan, ini membahas masalah RPP, dan rencana ke depan RPP ini mau dipraktekkan dalam pembelajaran di kelas oleh guru model. Saya kira penulisan RPP ini sangat membantu untuk pelaksanaan pembelajaran. Anwar Effendi, Billy Budiarjo, Dwi Hendra, Tito Suryono, Smart TV mewartakan.